berjumpa kembali dengan saya Mr. K. Kita akan unboxing koleksi mainan saya. Oke, bagaimana koleksi yang hari ini mau di unboxing atau di review? Itu tetap Vibration Stars dari Ban Presto produksi Bandai. Tapi kali ini adalah video terakhir saya untuk unboxing Vibration Star, karena saya sudah tidak mengkoleksi lagi Vibration Star. Jadi saya lewat gitu ya. Saya sudah cukup 6 Vibration Star ini saja. Lemarinya juga nggak cukup, tapi worth it banget karena barangnya besar, tingginya 20 cm ke atas ya. Nah, apa itu? Itu ini dia. Uchiha Itachi. Uchiha Itachi ya. Deng 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 deng. Nah, ada NS ya, SNI-nya. Lalu kemudian di sini ada bacaannya apa, dan di sini ada manufacturing date kalau kelihatan gitu ya. Kalau kelihatan manufacturing date-nya ini adalah April 2020. Kalau tidak ya. Betul, April 2020 di paling kanan sendiri nih ya, ini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini juga masih segel, semuanya masih segel. Oke, kita akan unboxing langsung saja. Deng 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 deng. Kita unboxing ya. Oke, sudah selesai satu. Sisi satunya. Oke, lalu sisi satunya. Oke. Ya. Nah, selesai. Bukanya mudah. Unboxing mainan itu sangat nikmat ya. Oke, belinya yang nggak nikmat. Oke, saya nggak tahu kenapa kok suka dengan mainan gitu ya. Nah, lagi-lagi ini tambah lagi space-nya banyak sekali. Bolong. Kalau menurut saya ini wasting kardus. Kalau bisa nggak usah kardusnya segede ini. Mendingan kecil saja, supaya apa? Supaya hemat tempat, tapi akibatnya juga jelek karena disimpan terus ya. Oke, kita lihat isinya juga sangat ringan. Ini aja Itachi dalam jubahnya yang keren ya. Jadi sangat bagus sekali. Betul sekali ya. Kita bisa lihat. Oke, kerennya. Nah, khusus Itachi ini cuma 3. Ini kecil banget tapi berat loh ya. 1 standnya, 2 orangnya langsung, badannya sebadan segede itu langsung, dan kepala doang. Cuman itu aja sih, nggak ada yang lain gitu ya, nggak ada pasangan lagi gitu ya. Memang kalau mau dibuat pasangan lagi kayaknya ya agak susah gitu ya. Nggak ada stand tingginya gitu ya, berarti dia berdiri dengan kedua kakinya. Oke, kita tes. Kita cek dulu yang paling bawah. Standnya sama, bagian atas, dan dia tidak ada stand yang ke atasnya, tetapi dia menggunakan 2 titik kaki di bawah. Tapi hati-hati, kayak gini-gini nggak tahan lama. Punyan saya kayak gini yang saya simpan lama, itu patah di bagian sininya, jadi nggak bisa dipajang gitu. Paling dilem berikutnya. Kalau putus di sini nggak apa-apa, putusnya kalau di kakinya itu yang susah ya. Oke, sedikit susah. Nah, oke. Sekarang bagian kakinya kita lihat. Oke, kita lihat bagian kakinya cukup lumayan gitu ya. Lalu bagian kepalanya, saya buka kepalanya. Ya, oke. Bagian badannya dulu kita lihat secara seksama. Tuh, kepalanya bolong ya, lubang kepalanya kayak gitu ya. Terus bagian tangannya, tuh bagian tangannya seperti itu. Coba sambil dilihat, ini catnya itu sudah sangat bagus sekali ya. Dia presisi banget, sangat presisi, dan kualitas dari barangnya ini adalah PVC ABS. Jadi barangnya PVC tapi lebih lembut ya, plastiknya lebih lembut, jadi bisa ditekuk-tekuk seperti ini ya. Tahannya juga lumayan lama sih ini. Dan ini bagian tangannya coba dilihat, keren ya,
bisa nggak sampai kena cat itu ya. Bagus. Bagian jubah bagian dalamnya ini coba lihat. Tuh, juga bagus sekali ya. Catnya ini bagus. Tapi kira-kira tahan lama atau tidak, saya masih belum tahu karena ini baru pertama unboxing dan saya belum melihat lain-lainnya gitu ya. Meskipun original, tidak menutup kemungkinan kalau catnya bisa hilang seperti itu. Karena saya punya Saint Claude Mead yang versi yang lama yang bukan EX itu ya, Saint Claude Mead. Itu rambutnya bisa berubah, jadi Mu yang harusnya rambutnya hijau jadi warnanya biru karena dasarnya itu biru gitu loh, atau dia salah ngecat gitu ya terus ditumpuk dengan warna hijau, saya nggak tahu, kebetulan saya pas dapet itu gitu ya. Lalu yang Milo juga sama, semuanya berubah warna seperti itu ya. Begitu juga ini, saya nggak tahu yang ini apakah warna catnya bisa seperti itu, karena kalau yang Saint Claude Mead itu harganya mahal ya. Kalau yang ini harganya masih murah, cuma 330 ini ya. Oke, yang ini juga sama. Nah, coba lihat harganya ya. Harganya di sini nggak tertera kayaknya. Ya, kebetulan yang ini saya PO sih, jadi datangnya nggak ada harga. Oke, yang bagian depan ini bagian kepalanya. Soalnya kalau mau nggak usah dipasang-pasangin gini, udah langsung jadiin aja gitu ya, kan bisa toh. Ntar kita coba buktikan kenapa kok kepalanya harus dilepas. Apakah dengan berdiri seperti ini? Nah, apakah tingginya setinggi kardusnya? Coba kita cek. Oh iya, ini. Jadi tingginya dia lebih tinggi dari kardusnya. Jadi harusnya kalau misalkan dia tidak lebih tinggi, mungkin kepalanya nggak perlu dilepas. Kepalanya nyambung. Tapi karena posisinya dia tingginya ini lebih tinggi dari dosnya, jadi otomatis kepalanya harus dipisah. Jadi itulah alasannya kenapa kok dipisah kepalanya. Oke, mari kita pasang kepalanya. Jadi ini nggak banyak reviewnya, mungkin kali ini pendek karena tidak ada pasangan-pasangan lain. Jadi cukup hanya langsung kayak gini kita pasang ya. Kita bahas nanti di bagian sculpture. Wih, ini bagus ini. Wah, kelihatan banget ya. Waduh, nggak bisa ya. Oke, coba saya fokuskan. Nah, kelihatan, wah keren banget sekali. Oke, kita lihat fokusnya. Wow, keren ya. Keren sekali. Mukanya, ini kalau sini sih banyak yang pasti headbandnya itu loh. Headbandnya dengan mukanya itu benar-benar presisi pengecatannya. Bagus sekali. Saya lihat ini worth it banget ya. Kalau nggak punya versi ini, belilah, worth it banget. Oke, saya pasangkan. Ya, kenapa kok cuman hanya dikasih ini saja ya? Oke, ini masangnya gimana ini ya? Nggak ada ya, tinggal dicolok gitu saja ya. Ini nggak ada pengaitnya, nggak ada apa ya. Jadi cuman ditancapin gini aja, udah. Nah, udah selesai gini aja. Nah, udah nggak ada apa-apa ini gitu pakai. Sudah lumayan. Tak cengkewing itu ya. Oke, ini menandakan kalau saya pegang kepalanya gini berarti menandakan ini kuat banget ya. Jadi posisinya kuat banget. Keren sih, dengan jubahnya yang bagus, lipatannya yang bagus, catnya yang bagus, kualitas dari PVC ABS-nya yang bagus. Tidak semuanya PVC ABS itu bagus ya. Kalau beli KW tentu saja akan jelek. Nah, juga sebetulnya ada versi yang murah PVC-nya, itu biasa digunakan oleh pabrikan yang bernama NECA. NECA itu kalau nggak salah pabrikannya kualitas plastiknya itu diturunkan. Kalau di Jepang itu kualitas plastik itu dinaikkan, jadi harganya yang mahal. Sedangkan yang NECA itu kebanyakan menggunakan kualitas plastik yang biasa. Ya rata-rata Amerika brand gitu mesti plastiknya memilih yang di bawah standarnya Jepang gitu. Jadi Jepang itu lebih bagus standar plastiknya, standar bahannya. Sedangkan kalau di Amerika kayak NECA, ada lagi yang lain sih, banyak sekali sih. Contoh-contohnya yang Hasbro apa itu juga semuanya sama sih.
terus ada yang wah banyak sekali pokoknya. Contohnya yang produsen Amerika coba dibandingkan dengan produksi yang punyanya Jepang. Pasti akan beda jauh kualitas plastiknya. Dan harganya masih murah yang Amerika, ya. Nah, Amerika barangnya sama, dengan tipe yang sama, dengan model yang sama, tapi kualitas plastiknya berbeda, ya. Juga termasuk kualitas catnya. Oke, ini tinggal dipasang saja, tinggal dicepin gitu ya. Tapi ini yang mana ya? Ini yang posisinya nggak jelas ini apakah sama bolak-balik atau gimana gitu ya. Coba saja dipasang aja gitu ya. Soalnya nggak ada keterangan yang mana kaki kiri, yang mana kaki kanan gitu loh. Jadi ya terserah mau yang mana. Kayaknya nggak ada ini sih. Kalau gini balik-balik sama aja sih. Oke, keren sekali. Good toys, good painting, good bahan-bahannya. Oke, sejauh ini bagus. Saya nggak bawa penggaris, sayang sekali. Tetapi saya bisa tingginya perkirakan saja. Karena kalau kita sandingkan dengan yang tadi ini, kita sandingkan dengan Sasuke ya. Nah, ini loh yang saya bilang. Sasuke ini tuh yang di video sebelumnya kan saya bilang Sasuke ini bongsor badannya. Kenapa? Padahal di filmnya nggak sebongsor itu. Cuman karena produksinya mungkin kegedean gitu ya. Jadi kayaknya bongsor. Coba lihat dengan Itachi ini aja. Itachi yang kalau berdiri tegak seperti ini masih besaran Sasuke. Ya, ini sudah saya berdirikan sesuai dengan kakinya ya. Tapi masih besaran punya Sasuke ya. Nah, kalau kita lihat memang sekilas ini tingginya Sasuke, yang ini tingginya yang waktu lalu kita ukur adalah 24 cm ya. Sedangkan ini selisihnya kurang lebih ya hanya sekian ya. Kalau sekian ini saya lihat ini ukurannya adalah 20 cm. Ya, seperti itu. Tidak saya ukur memang dengan pasti, tapi vibration star itu biasanya untuk tinggi posenya itu dari stand bawah sampai atas itu tingginya pasti sama ya. Jadi minimal 20 itu yang saya tahu, tapi nggak tahu nanti kalau di produksi yang ke-7, ke-8, nanti di Naruto yang versi kebapaan itu apakah dia lebih tinggi ya atau lebih pendek saya tidak tahu, tapi yang pasti minimal saja 20 cm. Ini adalah salah satu contoh yang tegak di antara semua vibration yang saya punya dari produksi yang pertama sampai produksi yang ke-6. Ini yang ke-6. Ini adalah yang benar-benar properly standing. Jadi artinya benar-benar berdiri tegak. Yang lain-lainnya kan posenya agak miring, ya jurus miring begini. Terus ada yang miring ke samping, seperti itu. Nah, kalau yang ini properly berdiri, seperti ini ya. Oke, jadi benar-benar berdiri di atas standnya. Dan ini ukurannya kurang lebih 20 cm. Oke, sampai jumpa di koleksi saya berikutnya. Bye-bye.